praktikum kali ini dilanjut ya. Judulnya adalah percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Kemudian menurut buku modul ini, yang pertama adalah pelajari gambar transmisi pendengaran sebagai berikut. Yang ini ya. Kemudian yang B-nya, berarti yang A ini mempelajari tentang perjalanan pendengaran mulai dari angka 1, angka 2, 3 dan sampai ke 4 dan ke 5. Kemudian yang B-nya adalah menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian ya telinga yang dilalui getaran suara. Kemudian secara berurutan sesuai dengan nomor gambar di atas. Maka di sini saya akan menjelaskan menurut prosedur buku modul ini. Langsung saja praktikum kali ini dimulai ya. Pada nomor 1 ini dinamakan gendang pendengar ya. Di sini dinamakan gendang pendengar. Maka menurut ini harus dijelaskan secara berurutan. Pada gendang pendengar ini, pada getaran suara inilah yang pertama kali mengenal gendang suara pendengar, sehingga bisa menyebabkan gendang telinga tersebut bisa bergetar. Nah, jadi seperti itu. Jadi gendang pendengar ini yang pertama kali mendengar pada saat bergetar, yang menyebabkan gendang telinganya akan bergetar. Dan nomor 2 ini, yang 2 ini ya. Nomor 2 ini dinamakan tulang-tulang pendengaran. Yang kedua ini dinamakan tulang-tulang pendengaran. Maka di sini saya akan menjelaskan apa itu tulang-tulang pendengaran. Jika pada tulang-tulang pendengaran ini adanya pada getaran dari gendang telinga sehingga diteruskan ke tulang-tulang pendengaran, yang artinya masuk ke dalam malleus, incus, dan stapes, atau terdengarnya disimpannya di telinga tengah. Pada tulang-tulang ini akan memperkuat getaran pada suara ya. Dilanjutkan lagi. Untuk yang ketiga, yang ini ya dinamakan jendela opal. Yang ketiga ini dinamakan jendela opal. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana jendela opal itu, apa itu jendela opal. Pada jendela opal ini adanya getaran yang berasal dari tulang-tulang pendengar yang diteruskan ke jendela opal yang merupakan pintu masuk ke dalam telinga bagian dalam. Jadi jendela opal itu termasuk ke dalam telinga yang ada di dalam atau di bagian dalam, sehingga menjadi pintu untuk masuk ke dalam telinga dalam. Jadi itu jendela opal ini merupakan pintu awal masuk suara getaran akan masuk ke dalam telinga tengah. Kemudian pada nomor 4 ini, yang nomor 4 ini dinamakan koklea ya. Yang nomor 4 ini nih dinamakan koklea. Maka pada koklea ini saya akan menjelaskan ya. Koklea ini getaran yang berasal dari jendela opal yang masuk ke dalam koklea, yang artinya pada sebuah struktur yang membentuk spiral yang berisi cairan-cairan sel-sel rambut sensorik, yang artinya bisa menyebabkan pada cairan koklea tersebut bisa bergerak, kemudian bisa merangsang sel-sel pada rambut sensorik ya. Dan yang kelima di sini dinamakan ujung saraf sensorik ya. Di sini saya akan kembali menjelaskan bagaimana dan apa itu ujung saraf sensorik. Pada ujung saraf sensorik ini adanya sel-sel rambut sensorik yang biasanya mengubah pada getaran yang menjadi sinyal listrik, yang artinya akan dikirim ke otak atau sel saraf pendengaran. Maka kemudian akan memproses hasil menjadi suara ya. Jadi ujung saraf sensorik ini yang bisa menciptakan hasil suara dari dalam telinga. Kemudian saya sudah
menjelaskan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Diulangi lagi. Yang pertama ini dinamakan gendang pendengaran. Nih, di sini ada tulisannya ya, gendang pendengaran, tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua ini dinamakan jendela opal, ya. Yang kedua jendela opal sudah saya tadi jelaskan, sudah saya sebutkan. Dan yang ketiga ini koklea diluruskan atau disebutnya koklea, yang dikenali sebagai koklea. Dan yang keempat ini adalah ujung saraf sensoris, ya tadi sudah dijelaskan juga. Dan yang kelima adalah ujung saraf sensoris. Sudah saya praktikumkan. Dari praktikum kali ini percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Maka terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.